Ya pemirsa, sembari menunggu telepon Anda untuk menyatakan pendapat dan opini Anda, kita ngobrol dulu dengan Bang Elman menjaga celah impor bawang putih. Yang menarik adalah di sini, pintu yang terbuka ialah jalan yang mudah bagi masuknya maling. Mereka di media Indonesia ini membahasakan bahwa yang memberi suap, koruptor, ini maling. Kata yang tepat sebenarnya. Iya, maling, tikus busuk, ya, semuanya ya kan, walaupun jadi, anggota DPR sekalipun gitu ya. Jadi sepertinya, jadi begini Mbak Jeng ya. Mau import bawang, mau import daging, mau import apa, pada dasarnya nggak masalah. Sepanjang malingnya, tikusnya, koruptornya nggak ada kan. Nah itu soal yang kita hadapi sekarang ini. Anda bisa bayangkan kan, apa salahnya import bawang putih? Apa salahnya import daging? Karena kenapa kita import? Karena kita butuhkan. Betul. Tetapi maling-maling ini lebih berkuasa untuk memanfaatkan peluang import ini. Sebetulnya kan ketika Presiden membuka keran mengimpor bawang karena kita membutuhkan bawang putih. Logis lah ya. Logis aja. Kita nggak sanggup, belum mampu kita swasembada. Maka diimpor. Tetapi yang membuat kita prihatin, yang membuat rakyat juga marah adalah muncul maling kan gitu. Nah, kali ini malingnya DPR lagi. Iya, padahal ini sudah di penghujung masa-masa. Harapan masyarakat sebetulnya di injury time, di penghujung pengabdian DPR ini, mestinya nggak kita dengar lagi DPR mencuri, jadi maling. Tapi dan mereka misalnya tinggal meninggalkan legasi yang baik kan, warisan yang baik. Warisan baik. Ini tidak, justru meninggalkan noda hitam, maling. Iya. Dan ini dari partai politik lagi, anggota DPR. Nah ini yang harapan saya, para pemimpin partai politik, jangan hanya bersenang-senang saya akan dapat kursi menteri begini. Coba perhatikan juga kadernya. Nah, jadi sebenarnya kaderisasi itu sangat penting untuk melihat orang-orang mana yang tepat sebenarnya kan. Ini kan bentuk kegagalan partai politik. Begitu ada anggota DPR yang menjadi maling, maka itu adalah kegagalan partai politik di dalam mengirim kadernya. Ini koreksi. Jadi makanya saya lihat kan sekarang mabuk semua mereka. Saya mau yang paling banyak. Saya ya ini. Tapi kadernya, ini rakyat marah. Kita udah capek memilih kau, tapi kau maling gitu. Iya ternyata. Ya, jadi saya nggak tahu bagaimana pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Apakah masih mentolerir orang seperti ini? Dan ini menurut saya juga pemerintah juga ketika membuka keran import, awasi, jangan membiarkan lubang itu menganga tanpa diawasi. Ini kan sebetulnya kan karena pengawasan yang kurang, atau memang pengawasan juga ikut main. Ini pagar makan tanaman kan. Makanya mereka tidak mungkin sendirian, pasti ada orang-orang lain yang membuka keran tersebut. Apakah yang mengeluarkan kebijakan atau rekomendasi impor bawang itu DPR kan tidak kan? Enggak masuk akal. Enggak nyambung tadi kan, kenapa orang DPR tiba-tiba masa DPR yang disogok untuk impor bawang putih? Apa perannya gitu kan, pertanyaan selanjutnya. Ini yang menurut saya kementerian yang terkait jangan juga asal ngomong aja. Nggak ada korupsi di sini. Mungkin nggak anggota DPR mengeluarkan izin impor? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Nah ini menurut saya KPK juga harus menyasar sampai ke siapa yang akhirnya bisa mengarahkan anggota DPR itu mempunyai ini celah ini. Dan DPR ini nggak mungkin berdiri sendiri nih. Siapa ini? Oke, kita akan bahas lagi. Kami juga masih akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sudah ada yang bergabung untuk menyatakan pendapat dan opini mereka untuk editorial pada pagi hari ini menjaga celah impor bawang putih. Kita selamat pagi dulu ke Bapak Yunus di Tanjung Selor, Kaltara. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi Ibu. Ya, bagaimana ngikutin kasus ini dari awal berarti ya? Silakan dengan opininya. Ya, jadi kasus impor bawang putih untuk warga negara Republik Indonesia yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum yang kita ketahui ini, mudah-mudahan tidak akan terulang. Amin. Terus terang kami
yang berada, karena itu satu sifat yang kurang baik ya, itu merugikan negara hingga kurang lebih 7 sampai 8 atau 9 triliun satu tahun. Nah, curahnya kami dekat sekali dengan perbatasan Malaysia, sumber dari barang itu. Tapi kita yang berada di Kalimantan Utara, yang berdekatan sekalipun dengan itu, tidak mau berbuat yang seperti itu. Memang celah-celah di sana banyak, tetapi kita menghargai penegakan hukum dan tidak mau curang terhadap negara. Oke, Walaupun kami di pinggir ini sangat susah, tetapi tetap kita hargai penghasilan negara. Nah, oleh sebab itu kami mohon supaya di Kaltara jangan tergiur, karena kita kekurangan dan lain sebagainya. Fasilitas kami, infrastruktur untuk daerah Provinsi Kaltara. Terima kasih Pak Yunus telah berbagi, ternyata banyak di sana celahnya, tetapi Pak Yunus dan masyarakat di sana justru memilih untuk lebih jujur ya. Dan kita ke Pak Bion di Mataram, NTB. Bagaimana Pak Bion? Baik, selamat pagi Mbak Ajeng maupun Pak Erman Saragi. Selamat pagi Indonesia Metro. Jadi begini, korupsi adalah bagian yang sangat luar biasa dari Republik. Ini lebih-lebih selebriti internasional yang menganggap dirinya luar biasa menjadi maling-maling koruptor negara. Persoalannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bagian integral dalam rangka penindakan, pengawasan, bahkan penuntutan dalam proses penegakan law enforcement. Nah, berbicara tentang adanya maling di tingkat adanya korupsi bawang putih, saya mengkaji bahwa Kementerian sudah mengeluarkan Kepres 38, Kepmen 38 Permen tahun 2017 itu harus dikaji kembali. Karena begini Mbak Ajeng, Mas Erman Saragi, baik dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Parlemen, ini kan sebuah konstitusi yang mereka mempunyai mitra kerja. Indikasi delik korupsi, bentar dulu Mbak Ajeng. Delik korupsi itu ada pemampatan upaya-upaya terselubung dalam rangka memberangus keuangan negara. Lalu solusinya kayak apa? Satu, KPK harus menyisir semua lini aspek kehidupan. Bukan saja di parlemen, di kementerian, seluruhnya. Dan satu, terakhir adalah penegakan law enforcement. Saya ini pengacara, Mbak Ajeng. Jadi, bagaimana penegakan hukum kita ini? KUHP sudah mengatur. Cuma Republik kita tidak berani menuntut, jaksa penuntut umum tidak berani menuntut para koruptor ini pidana mati. Ini persoalannya di Republik. Siap. Poinnya sudah didapatkan. Terima kasih Pak Bion dari Mataram NTB. Nah, itu ada 2 poin. Yang pertama kejujuran, masyarakat aja jujur. Kenapa anggota dewannya tidak jujur? Yang kedua adalah law enforcement atau penegakan hukum. Ya, sebetulnya seperti yang kita katakan tadi kan. Yang pasti ini pengawasannya kalaupun ada sangat minim. Itu yang kita kadang-kadang sesalkan. Apakah masih ada gunanya nggak Inspektur Jenderal di departemen itu? Karena kan ada Irjen. Irjen itu kan sebetulnya kan pengawasan. Salah satu tugasnya untuk ini kan. Tapi apa gunanya? Kalau memang nggak ada gunanya, menurut saya sih bagusnya Presiden menghapuskan aja itu Irjen itu kan. Posisi itu nggak ada guna gitu kan. Kalau tetap ada maling ya berarti kan nggak berfungsi. Nah, kedua juga kita harapkan ya, disinilah kita tetap inginkan Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara, ayo sama-sama. Jadi jangan juga mengandalkan KPK gitu. Iya, karena KPK juga tentu saja butuh mata-mata lain gitu untuk mengawasi. Nah, berikutnya kita harapkan juga partai politik tidak cukup hanya mengatakan kita udah pecat. Tidak selesai masalah di situ ya. Kita udah tidak kita kasih bantuan hukum. Enak aja. Tanggung jawab pimpinan partai tidak hanya sekedar sebegitu. Jadi saya menganggap itu terlalu gampang. Kayak cuci tangan. Cuci tangan. Begitu ada tatakan, wah kita udah pecat kok dia. Selesai. Enak aja gitu. Jadi gimana pertanggungjawaban partai politik kepada rakyat yang sudah memilih gitu. Nah. Jadi bagaimana memilih kader-kadernya kalau salah satu kadernya seperti itu dan udah pecat, tidak selesai masalah seperti itu kan? Makanya
hati-hati di dalam menempatkan kadernya, apakah di DPR, apakah di eksekutif. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harapkan juga dalam penegakan hukum ini ya, para hakim, para penuntut umum, tuntut dong. Iya. Sebanyak-banyak, semaksimal Harus mungkin. berani juga untuk menegakkan hukum. Ya, iya, Baik. jangan misalnya ya hanya 1 tahun. Terlalu sedikit. Ecek-ecek kata orang Iya, Medan. Gitu. baik. Oke, Bang Elman, terima kasih telah berbagi side-nya tentang menjaga celah impor bawang putih. Tentu saja kita harapannya ke depannya tidak ada lagi lah seperti inilah. Sudah Saya nggak capek yakin. kita. Nggak yakin Saya ya? nggak yakin. Makin marak ini ke depan. Aduh. Ya pemirsa, memang OTT yang dilakukan KPK nyatalah hanya puncak gunung es dari banyaknya penyelewengan impor bawang putih. Dan kini saatnya menyingkap dan menumpas sepenuhnya para maling negara tersebut. Saya Ajeng Kamerati, terima kasih dan selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.